Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Hermawan dari Prodi Ilmu Komunikasi dan Fakultas Ilmu Komunikasi yang ber-MPM S1A 230010. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku pendidikan kewarganegaraan untuk jenjang pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Cerda S yang bergelar SH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Nah, buku ini terdiri dari 7 bab. Yang dimana bab 1 berisi tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Di dalamnya membahas tentang pendidikan nasional yang memiliki fungsi sangat strategis, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional juga adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di bab kedua berisi tentang memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia, yang membahas tentang istilah identitas nasional atau national identity, berasal dari kata identitas dan nasional, yang secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang. Menurut Chemin, identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Sedangkan menurut Kailan, istilah identitas nasional ini secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Nah, di bab ketiga berisi tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di dalamnya membahas mengenai secara umum bagaimana pengertian ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan, ide-ide, keyakinan, maupun kepercayaan yang menyeluruh dalam sistematik yang menyangkut bidang politik, termasuk bidang pertahanan dan keamanan, sosial, budaya, maupun keagamaan. Nah, di bab selanjutnya atau bab yang keempat berisi tentang memahami negara konstitusi dan warga negara. Bab ini membahas mengenai negara yang notabene adalah organisasi dalam suatu wilayah sehingga dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Di bab selanjutnya, yaitu bab yang kelima, berisi tentang memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Di sini, di bab 5, kita akan membahas istilah negara hukum atau Rechtsstaat atau Rule of Law, merupakan suatu istilah yang muncul pada abad ke-19. Namun sesungguhnya, konsep negara hukum tersebut adalah tercetus sejak abad ke-17. Di negara-negara Eropa Barat bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut pada waktu itu, cita-cita itu pada mulanya sangat dipengaruhi oleh aliran individualisme. Konsep demokrasi dan hak asasi manusia merupakan isu pokok yang menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum.
bahwa semua persoalan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Bab selanjutnya yaitu bab ke-6 berisi tentang memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas mengenai istilah wawasan Nusantara sebagai konsep awal Indonesia yang berasal dari dua kata yaitu wawasan dan Nusantara. Istilah wawasan itu sendiri berasal dari kata wawas yang berarti pandangan serta penglihatan. Sedangkan kata selanjutnya adalah mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Sedangkan wawasan berarti cara pandang kita dalam melihat sesuatu. Sementara itu, istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau-pulau dan antara yang berarti banyaknya kepulauan. Nah, di bab ke-6 ini berisi tentang memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Di dalamnya membahas istilah wawasan Nusantara sebagai konsep awal Indonesia. Di bab terakhir yaitu bab ke-7 berisi tentang memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Di dalamnya membahas tentang bagaimana ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa sehingga mengandung kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang dapat membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, setelah kita bahas bab-bab tadi, dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila ini berisi tentang bagaimana orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan harus dikembangkan untuk membentuk identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia, serta memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Buku ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana negara, konstitusi, dan warga negara memiliki pengaruh yang besar dalam hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi negara. Sehingga masyarakat memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia untuk membentuk ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.